Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nila Musdalifah dan teman saya Naila Fadilah Fajri. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kurikulum PKN di MI atau SD. Latar belakang perkembangan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia berkaitan erat dengan perubahan dan kemajuan dalam kebijakan pendidikan nasional. Sejak awal Orde Baru hingga periode reformasi tahun 1998, pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional mengalami sejumlah perubahan termasuk pergantian nama mata pelajaran, penyesuaian isi kurikulum, serta buku ajar dan inovasi dalam metode pembelajarannya. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana dan struktur yang berhubungan dengan tujuan, isi, dan materi pengajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas belajar untuk mencapai hasil pendidikan tertentu. Kurikulum dalam pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai landasan bagi proses belajar yang mendorong siswa untuk berpikir secara kritis, logis, dan kreatif. Selain itu, tujuan lain adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif serta rasa tanggung jawab, serta membiasakan siswa untuk bertindak dengan bijaksana dalam interaksi sosial dan berkaitan dengan masalah kewarganegaraan. Istilah kurikulum awalnya muncul dalam konteks olahraga pada masa Yunani kuno dan berasal dari kata curir serta karir. Proses penyusunan kurikulum mencakup penerapan prinsip-prinsip yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau bahkan untuk menyusun konsep baru. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kurikulum di lembaga pendidikan, kemungkinan besar prinsip yang diterapkan akan bervariasi antara satu institusi dengan yang lainnya, sehingga berbagai prinsip bisa digunakan dalam penyusunan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada penerapan kurikulum di SD atau MI. Yang pertama yaitu kurikulum 1984, kurikulum 1975 yang disempurnakan, yaitu kurikulum tahun 1975 diperbaharui dengan kurikulum tahun 1984. Dalam kurikulum 1984, istilah PPKN masih menggunakan sebutan dari kurikulum 1975, yaitu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. PMP merupakan mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa di semua jenjang pendidikan dan menjadi dasar untuk membangun landasan ideologis serta moral bangsa pada era Orde Baru. Kurikulum yang diperkenalkan pada tahun 1984 diharapkan dapat meningkatkan sistem pendidikan dengan mencakup 3 elemen utama, yaitu kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Dalam proses belajar di kelas, digunakan pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif, yang menjadikan siswa sebagai pusat perhatian dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran PMP menyajikan materi yang berguna, yang meliputi diskusi seputar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, prinsip-prinsip keadilan dan maknanya, kemerdekaan Indonesia, kerjasama internasional, lembaga-lembaga pemerintahan, serta sistem peradilan. Kedua yaitu kurikulum 1994, yaitu kurikulum 1994 diterapkan setelah dikeluarkannya surat keputusan Mendikbud, yaitu mengenai kurikulum pendidikan dasar. Perubahan kurikulum ini berpengaruh terhadap istilah pelajaran PMP yang berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang disebut PPKN. Pendidikan Pancasila memiliki arti yang lebih luas karena tidak hanya mencakup aspek moral, tetapi juga melibatkan konsep-konsep, nilai-nilai, moralitas, dan norma.
Pada pelaksanaan kurikulum 1994, proses pembelajaran di sekolah dasar terbagi menjadi 3 periode setiap tahun ajaran. Konten yang diajarkan di tingkat SD cukup beragam dan padat. Dalam pembelajaran PPKN, materi mencakup nilai-nilai, moralitas, norma, serta nilai-nilai spiritual dari bangsa Indonesia, serta perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tahun 1999 ditambahkan tambahan materi PPKN sesuai dengan perubahan dalam kehidupan berbangsa setelah era reformasi. Yang ketiga yaitu kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 1994 telah digantikan dengan kurikulum 2004 yang berfokus pada kompetensi KBK. Di tingkat SD, pengajaran PPKN dikombinasikan secara tematik dengan IPS untuk menjadi PKPS, pendidikan kewarganegaraan dan pengetahuan sosial. Isinya mencakup Pancasila, kebutuhan sebagai warga negara, kekuasaan serta politik, konstitusi negara, persatuan dan kesatuan bangsa, hak asasi manusia, norma, hukum dan peraturan, serta globalisasi. Materi dasar untuk kelas rendah lebih menekankan pada identitas diri, keluarga, masyarakat, hidup harmonis, hak dan kewajiban, posisi dan peran, serta peraturan. Sedangkan untuk kelas tinggi fokusnya adalah pada keragaman, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, penerapan Pancasila, HAM, proklamasi, dan globalisasi. Yang keempat yaitu kurikulum 2006 KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu munculnya kurikulum 2006 atau yang dikenal sebagai kurikulum KTSP ditandai dengan munculnya peraturan materi nomor 24 tahun 2006 mengenai standar isi kurikulum. Pada tahun 2004 diterapkan kurikulum yang disebut KBK, di mana mata pelajaran PKN diubah menjadi kewarganegaraan. Namun pada tahun 2006 namanya kembali berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan PKN. Meskipun tidak ada perubahan dalam isi pengembangan kurikulum, diserahkan kepada setiap satuan pendidikan untuk bertanggung jawab. Dalam kurikulum ini, PKN awalnya bergabung dengan pelajaran IPS, tetapi kini tidak lagi terintegrasi dan menjadi pelajaran tersendiri. Dalam penerapannya, materi yang ada dalam PKN kurikulum KTSP mencakup persatuan dan kesatuan bangsa, norma sosial, perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, konstitusi negara, hak asasi manusia, dinamika kekuasaan politik, dasar negara Pancasila, dan fenomena globalisasi. Yang kelima yaitu kurikulum 2013, yaitu peraturan pemerintahan nomor 32 tahun 2013 mengenai perubahan terhadap peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, mengakibatkan adanya pembaruan kurikulum. Transportasi yang terjadi dalam kurikulum ini berdampak pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang mana nama pendidikan kewarganegaraan atau PKN kemudian diubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau lebih dikenal dengan PPKN. Penyempurnaan pembelajaran dari PKN menjadi PPKN menunjukkan bahwa isi pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan pada aspek ketatanegaraan, namun perhatian terhadap moral Pancasila tampak kurang, dan pengajaran di bidang keterampilan psikomotorik dirasakan belum dioptimalkan. Lebih banyak fokus pada ranah sikap afektif dan ranah pengetahuan. PPKN dirancang untuk mencapai kompetensi inti yang mencakup sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, serta keterampilan.
Materi PPKN dalam kurikulum ini meliputi beberapa hal, seperti nilai-nilai moral Pancasila yang tersirat dalam lambang negara, semangat persatuan di tengah keberagaman, berbagai jenis norma dan tujuannya dalam masyarakat, kesatuan bangsa, pemahaman tentang hak dan kewajiban, arti simbol Pancasila, makna dari keberagaman, serta nilai-nilai moral yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keuntungan dari kurikulum 2013 ini adalah penerapan pendekatan tematik yang memungkinkan penggabungan materi PPKN dengan pembelajaran lain seperti IPA, Bahasa Indonesia, dan lainnya. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan karena siswa dapat melihat hubungan antara berbagai aspek pelajaran. Namun meskipun pendekatan tematik memiliki kelebihan, ia juga dapat menjadi kelemahan dalam kurikulum ini karena sulit untuk diterapkan di dalam kelas. Semua mata pelajaran yang digabung menjadi satu dapat menyebabkan pembelajaran kehilangan fokus. Yang keenam yaitu kurikulum 2020, kurikulum Merdeka Belajar, yaitu adanya kurikulum 2020 atau kurikulum Merdeka Belajar berdasarkan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 mengenai SN Dikti. Perubahan kurikulum ini membawa dampak pada nama PPKN yang kini menjadi Pendidikan Pancasila. Namun isi dari pendidikan kewarganegaraan tetap ada dan kini diintegrasikan ke dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Hanya istilahnya yang berbeda, namun isi kurikulumnya tetap sama dan terintegrasi di dalamnya. Akselerasi keberagaman sebagai inti dan profil siswa Pancasila adalah tiga aspek penting dalam konsep Merdeka Belajar pada kurikulum ini. Kemendikbud menetapkan 6 unsur profil siswa Pancasila, yaitu berpikir kritis, mandiri, kreatif, kolaboratif, menghargai keberagaman global, dan berperilaku baik. Diharapkan penambahan profil siswa Pancasila ini dapat memperkuat karakter peserta didik dalam hasil belajar, serta keseluruhan materi yang tercakup dalam PPKN pada kurikulum ini adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar untuk PPKN adalah adanya program penguatan profil siswa Pancasila yang menunjukkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar menjadi Pancasila sebagai pusat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan kelemahannya adalah minimnya persiapan guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Isi disebabkan oleh lingkungan materi PPKN yang sangat luas dan kurikulum Merdeka Belajar yang menuntut pembelajaran yang interaktif. Berikut ada tantangan kurikulum PKN saat menerapkan kurikulum Merdeka. Yang pertama, ada tingkat pengertian, kemampuan berpikir, keterampilan, cara belajar, rasa percaya diri, dan konsentrasi siswa yang bervariasi yang menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam menentukan metode pembelajaran dan penilaian yang diterapkan dalam proses belajar. Nah, yang kedua ada keterbatasan pengetahuan guru tentang metode pembelajaran yang dapat mendukung pembelajaran yang berbeda-beda. Di sini, peran guru menghadapi kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai sehingga mereka melakukan percobaan dan kesalahan. Nah, yang ketiga ada guru memiliki batasan dalam pengetahuan dasar dan penguasaan materi serta konteks, mereka kesulitan merancang pertanyaan yang merangsang. Di sini ada solusi kurikulum PKN saat menerapkan kurikulum Merdeka. Guru perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang beragam atau diferensiasi, yaitu ada pemanfaatan teknologi. Nah, yang kedua, guru perlu terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan koprofesian. Nah, yang ketiga, guru perlu mengikuti pelatihan yang menitik beratkan pada peningkatan kemampuan interpersonal. Nah, yang terakhir, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep capaian pembelajaran atau CP.
Berdasarkan analisis tentang kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di MI atau SD, dapat disimpulkan bahwa kurikulum PKN telah mengalami banyak perubahan penyesuaian sejalan dengan perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Siap penyusunan kurikulum dari kurikulum 1975 sampai kurikulum Merdeka menghadirkan keunggulan dan tantangan tersendiri dalam usaha membentuk karakter, pengetahuan, serta keterampilan siswa agar sesuai dengan kebutuhan zaman.